Halo guys, langsung aja kita temuin. Kita lihat barang yang mau saya tunjukkan ke kalian hari ini. Ini dia barangnya. Waduh, saking besarnya jadi bergoncang nih meja nih. Nih. Ini ya bentuknya guys. Jadi saya cerita dulu. Ini saya dapat beberapa waktu yang lalu. Jadi saya lagi hunting tuh ya. Saya lagi hunting. Saya udah keliling, bolak-balik. Saya udah melewati tempat yang sama mungkin 2 kali. Tapi pas yang terakhir saya mau pulang, mata saya tertuju ke satu kotak. Kotak yang di depannya itu ada cewek pakai baju aerobik sedang memijat menggunakan alat ini. Langsung saya lihat, ternyata di dalam kotak itu ada alat pijat kaki seperti ini. Langsung saya lihat, udah tuh saya taruh-taruh, akhirnya saya beli ya. Ya guys, mungkin ada yang bisa mengira ini. Ya, ini adalah alat pijat kaki ya. Tapi bukan cuma untuk kaki aja, karena dia ada juga ini di bagian belakang ini untuk, maaf ya kalau goncang-goncang. Ini dia kayak untuk berdiriannya ya. Saya jauhin dulu deh kameranya biar. Nah gitu, jadi dia di samping kayak gini. Jadi dia bisa untuk diposisikan agak tegak sedikit ya kayak gini. Atau ininya dilipat, yang kakinya ini dimasukin ke dalam sini. Nah ini tinggal taruh di lantai aja. Maaf ya goncang-goncang. Suaranya juga lagi agak. Ini dia namanya Toyo Massager made in Japan. Terus di sini ada timernya 10, 20, 30 menit. Udah itu tipe rotasinya. Apakah dia ke depan atau ke belakang. Udah itu kita juga bisa nyetel kecepatannya. Semakin tombol LED-nya ke sini semakin cepat. Dan itu ada auto, ada on off, ada off. Di sini sebutnya Precision Fresh Roller TS930. Nih, yang membuat saya beli adalah ini masih made in Japan. Sebenarnya alat pijat kaki itu banyak ya. Kalau kita mau cari di marketplace juga banyak. Tapi saya nggak yakin yang model seperti ini banyak yang jual. Mungkin bukannya karena saya mendapatkan barang yang karena dapatnya seperti itu jadi merasa spesial, enggak. Jadi saya dulu pernah dapat alat seperti ini persis, enggak persis banget tapi cara kerjanya sama. Udah itu dia masih buatan Jepang juga, dan suatu saat rusak lah itu alat. Karena saya udah terlanjur suka sama alat itu, keluarga saya juga suka banget sama alat itu dan sering digunakan. Akhirnya saya mau mencari lagi alat yang sama. Nggak ketemu loh, terutama yang mekanismenya sama. Apa mekanisme yang saya maksud? Jadi alat ini mijit kakinya bukan cuma pakai getaran. Jadi yang di pasar itu, di pasaran, di marketplace itu banyak yang menjual alat pijat dia cuma pakai getaran. Jadi kaki kita taruh, nanti dia kayak bergetar gitu kan. Nah, saya nggak mau seperti itu, karena kalau getaran kayak nggak apa ya, kalau bahasanya nggak puas, nggak marem gitu loh. Jadi kalau yang ini dia bukan getaran guys, jadi ini dia ada berputar di dalamnya. Ini ada apa ya, kayak roda, bukan roda ya. Ya nanti dia akan berputar seperti itu, terus kaki kita ditaruh di sini, terus nanti kaki kita akan dipijat dengan roda-roda kecil yang ada di dalam, tapi dia berputar, tidak cuma bergetar aja. Kalau bergetar itu tidak puas. Tapi kalau ini, karena dia ada roda-roda di dalamnya, jadi sama dengan seperti kita terapi di taman-taman. Yang sering kan ada tuh di taman-taman ya, dibikin jalan yang ada batu-batu kerikilnya. Nah, saya ngerasa ini lebih mirip dengan itu gitu. Jadi dia ada roda-roda kecil. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana dia cara kerjanya, dan saya buka aja deh ya biar kalian bisa melihat yang saya maksud dengan roda-rodanya itu apa. Ini dia.
Itu yang tadi saya janjikan guys ya. Saya akan menunjukkan kenapa alat pijat ini tidak umum atau tidak seperti kebanyakan alat pijat kaki yang beredar di pasaran sekarang ini. Bukannya berarti langka, tapi lebih banyak yang saya tahu adalah yang getaran gitu. Nah, inilah bagian dalamnya. Kita lihat ya. Nah, itu dia guys. Jadi nanti ini dia akan berputar, terus ini nanti akan memijat kaki kita. Nah, itu yang saya bilang efeknya hampir sama dengan kita kalau jalan di taman-taman yang tersedia batu-batu kerikil itu. Jadi untuk terapi ya, refleksi ya. Ini. Jadi bekerjanya seperti ini. Coba kita hidupkan. Nah, dia langsung ditekan on, langsung ini digitalnya hidup. Terus ini adalah timer 10, 20 atau 30 menit. Saya tekan 10, lihat ya. Nah, itu dia. Ini dia guys. Bisa kebayang kan? Kita taruh kakinya di sini. Nah, kaki kita itu akan terpijat seperti ini. Rasanya maknyus, enak. Kalau dibandingin sama getaran ya nggak ada apa-apanya. Makanya waktu alat saya yang seperti ini rusak, saya mencoba, nyari lagi kapan ya dapatnya, belum tentu karena susah banget, saya nggak pernah dapat lagi, jarang banget dapat yang seperti ini. Tuh, nih, kalau kita percepat nih, dia udah paling cepat nih, saya perlambat ya, nih, gitu. Udah tuh kalau kita rubah arah rotasinya gini, rasanya enak banget guys. Jadi saya nggak perlu ke taman-taman lagi. Jadi kalau seharian tuh rasanya pegal, misalnya baru jalan-jalan atau melakukan kegiatan yang melelahkan, tinggal duduk bersandar. Terus ini saya taruh di lantai, kaki saya tinggal begini deh. Tinggal setting. Enak banget ini guys. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa di pasaran itu banyak yang getar. Mungkin, dugaan saya, maaf kalau saya salah. Saya cuma menganalisa ya, mungkin membuat alat seperti ini yang model berputar itu jauh lebih mahal dari cuma sekedar yang bergetar. Karena ini mungkin akan lebih ribet ya, karena dia mungkin butuh motor listrik yang lebih bertenaga. Karena kalau motor listrik yang lemah dia tidak akan bisa muter seperti ini atau cepat panas ya. Karena kan menahan beban kaki yang lumayan kan. Nah, kayak gini. Tapi kalau getar dia cuma getar-getar aja gitu, mungkin tidak membutuhkan listrik atau motor listrik yang spesifikasi khusus. Kalau ini karena dia model kerjanya seperti ini, butuh motor listrik yang lebih bertenaga, biayanya lebih mahal, akhirnya alatnya itu jadi mungkin harganya tidak terjangkau. Karena ya itu dia, butuh ongkos produksi yang terlalu besar. Itu analisa saya, makanya waktu saya cari itu nggak ketemu, susah banget. Kalaupun ada itu yang harganya mahal-mahal. Kalau yang ada model rotasi seperti ini ya, saya putar lagi nih. Tuh, ini waktunya tinggal 8 menit. Yang saya dapat dulu begini cara kerjanya, buatan Jepang juga. Tapi setelah dipakai bertahun-tahun, jadi kerusakannya itu hanya bukan karena mesinnya ringkih, tapi karena kain penutupnya ini nyangkut di sini. Karena udah kelamaan dipakai, akhirnya kainnya mengalami penuaan. Udah itu benang-benangnya terbuka, akhirnya melilit ke sini. Tanpa saya sadar, itu memaksa mesinnya bekerja terlalu panas, akhirnya jebol lah itu. Wah, nyeselnya bukan main. Saya nyari-nyari nggak ketemu, tapi akhirnya saya mendapatkan lagi. Ini beda dengan yang saya pakai. Saya pakai sekarang itu sama dengan yang terakhir rusak. Modelnya sama persis, pabrikannya sama persis. Kalau ini mirip, tidak sama persis tapi mirip. Tapi malah lebih canggih karena dia ada timernya ya. 10, 20, 30. Kalau yang itu tidak ada timernya. Dan ini lebih canggih lagi. Kenapa? Ini kayaknya produk vintage, bukan produk baru. Dia sudah ada remote-nya. Bayangkan orang produk pijat kaki aja udah pakai remote gitu. Tapi sayangnya remote-nya ini masih harus diperbaiki lagi. Tapi sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya. Kita tinggal pencet di sini udah bisa berfungsi. Tuh, sama kan? Kemarin sih sempat berfungsi, tapi ada yang tidak sempurna nih, perlu disempurnakan. Intinya sih masih hidup gitu. Nih kalau saya percepat, kalian bisa bayangkan
taruh kaki di situ, krak. Biasanya sih kalau tidak pernah pakai alat seperti ini, awal-awalnya pastinya gelinya bukan main tuh, di kaki tuh geli banget. Tapi coba paksakan aja, terus nanti sekitar 10 menit kalian udah tidak akan mengalami geli lagi. Nih, kita rubah arahnya. Lain guys, lain yang ini guys. Yang membuat saya senang adalah dia buatan Jepang, bukan buatan negara yang banyak sekarang ini di pasaran. Jadi secara kualitas saya kok lebih percaya dia lebih awet ya, karena dia menggunakan mungkin material-material yang lebih bagus. Oke, saya matikan aja dulu. Nah, tuh saya matikan gini ya, itu dimatiin gitu. Jadi kalau mau pijat punggung atau bukan cuma mijet kaki, dia bisa. Jadi tinggal menegakkan kakiannya sini, disandar, kita tinggal nyandar, udah punggung kita yang dipijat di sini. Ya, penting enak deh guys, karena di rumah saya harus ada satu ini, terutama yang model putar seperti ini ya. Saya nggak mau yang getar, karena udah pernah nyoba yang getar tuh. Ya mohon maaf, mungkin buat yang suka getar sih nggak masalah, ini cuma masalah preferensi ya. Saya lebih merasa dipijat kalau pakai ini, lebih merasa efeknya ada. Tapi kalau saya nggak tahu ya, mungkin beda-beda orang. Kalau rutin mijet seperti menggunakan ini di kaki, saya jadi gampang lapar. Efek lainnya saya nggak terlalu ngamatin, tapi laparnya itu tuh yang sering suka nggak tahan kalau rutin mijet pakai ini. Gitu ya guys ya, review saya soal alat yang saya dapat. Senang karena dapatnya masih dengan kardus, hidup normal. Udah itu dia tidak perlu pakai step down, cukup tinggal colok listrik aja, semuanya masih original. Udah itu ya, itu lagi ya, tadi bonusnya adalah buatan Jepang. Kalau kalian mungkin menemukan alat-alat seperti ini yang model sistem putar, udah tuh buatan Jepang atau buatan Eropa, ya kalau memang suka pijet nggak ada salahnya, karena satisfying banget sih memang. Beratnya lumayan, dugaan saya mungkin lebih dari 5 kilo ya, lebih dari 5 kilo nih, karena berat di motornya ini mungkin ya, motor listriknya ini. Itu guys, tidak ada retak, ini plastik, ini tebal nih. Itu nanti dia ditutup kain seperti ini, kainnya itu pakai resleting ya. Kalau nggak pakai kain ini nggak begitu nyaman, harus pakai kain. Nanti dililitkan ke belakang, diikat, selesai. Oke, gitu ya guys, soal mesin pijat yang berputar untuk kaki, punggung, bisa juga untuk betis, untuk paha, atau kalau mau kreatif bisa untuk apa aja sih, tinggal cara kita memposisikan alat ini ketika digunakan sehingga bisa mencapai bagian-bagian tubuh yang pengen kita pijat. Ketemu lagi di video-video lainnya. Saya masih punya banyak barang yang menurut saya menarik untuk dijadikan video, yang menarik untuk saya perguncingkan dengan kalian. Sampai jumpa.